Generasi stroberi itu terjadi karena orang tua stroberi gitu kan gitu. Ya jangan nyalain anak, nggak bisa. Jadi memang anak tuh mesti didisiplin, mesti high love but high discipline gitu kan. Nah, jadi so itu menyangkut semua, ada gaya hidup, nggak bisa selesai ditumpangin tangan, saudara. Nggak selesai. Heran ya. Kemarin udah dibaptis, kenapa hari ini masih marah-marah? Bos, itu nggak selesai dengan dicelup. Kalau emang marah-marah selesai dengan ditenggelamin, saya tenggelamin kamu lebih lama gitu loh. Nggak bisa gitu dong. Ini masih marah terus nih, ya udah lebih lama nih gitu. Pastor Yudi jangan angkat dulu. Orangnya pemarah ini gitu. Gak bisa gitu. Sama kayak ini problem kolesterol, darah tinggi, gula tuh nggak kelar dengan ya selesai gitu. No. Gaya hidup berubah. Nah sama dengan gereja mula-mula, gaya hidupnya dibangun. Gaya hidup apa yang mereka bangun? Satu, bertekun dalam pengajaran. Nah, dimulai dengan kata bertekun, katakan sama-sama bertekun. Apa arti bertekun? Bertekun itu artinya konsisten. Nggak pakai mood itu. Hari ini kan terkenal gimana perasaan tuh harus divalidasi, gitu kan ya. Kenapa lu lagi nggak ke gereja? Males. Oh ya oke, lagi males, nggak apa-apa ya, males aja dulu. Oh nggak bisa. Nggak ada kerjaan kayak gitu. Perasaan divalidasi gitu kan, ya tenang, biar lagi males kalau lagi males ini. No way man. Bertekun is bertekun. Suka nggak suka, senang nggak senang, bertekun. Nah, bilang kiri kanan bertekun. Nah, ini poinnya adalah bertekun dulu. Tapi dalam hal apa? Satu, pengajaran. Untuk sebuah doktrin yang sehat, saudara mesti tekun. Orang suka nanya, gimana sih Kak baca Alkitab? Baca aja dari Kejadian sampai Wahyu. Mau sehari 2 ayat juga gak apa-apa, kalau bisa 1 pasal bagus gitu loh. Jangan saat teduh dari TikTok. Dengerin gini. Amin, yes, selesai. Apaan? Aduh, banyak yang gak sehat di TikTok itu. Banyak pembicara-pembicara dadakan di TikTok itu yang gak jelas dasarnya apa, gak tahu apa yang dia bangun, toto ngomong aja. Dan ini tuh gak bisa sepotong-sepotong, gak bisa. Ayat ini tuh ada sambungannya ayat yang lain, mesti sehat pengajarannya. Minggu lalu gembala kita di sinode kita yang di Kota Palu, Sulawesi Tengah, dia bilang, Kak ini ada gereja nih di Palu nih, aduh. Balik lagi ke Taurat gimana? Katanya, iya, gembalanya, pengajarannya pokoknya semua balik ke zaman perjanjian lama, perjanjian baru gak dipegang. Oh gitu, salah apa contohnya? Ya salah satunya, jemaat gak boleh makan babi. Ayo ngaku lu, siapa di sini makan babi? Nah, tadi aja si Omay udah babi, gimana sih? Ini belum naik mimbar udah babi, gimana sih? Oke. Ada nggak sih sebenarnya pertanyaannya di sini tuh jangan makan babi? Ada. Di perjanjian lama sudah buka kitab imamat segala macam, ada. Berkuku belah tuh jangan dimakan. Ada. Tapi saudara nggak bisa pengajaran tuh dipotong-potong begitu. Karena ada di belakangnya. Petrus lihat kain turun isi segala macam binatang. Yang haram-haram. Mulai dari babi sampai pecel lele ada di situ. Kodok, suike, segala macam tuh ada di situ tuh. Wah, dan terdengar suara makan. Petrus bilang enggak. Saya ini orang yang menjaga kekudusan, saya nggak akan makan. Tapi suaranya bilang sampai 3 kali, makan. Itu bukan perintah makan sebetulnya, itu perintah penginjilan pada bangsa-bangsa di luar sana. Tapi ada lagi kata-kata Yesus di sini yang berkata bahwa yang menajiskan itu bukan yang masuk, tapi yang keluar. Itu yang najis. Jadi bilang kiri kanan, nggak apa-apa ternyata, gitu loh. Nah itu kan cara bahas firman, saudara. Hari ini segala pengajaran bisa dilempar apapun. Doktrinnya makanya mesti sehat, ya. Itu udah jadi gaya hidup. Balik semua ke firman. Ada apa-apa balik semua ke sini. Yang kedua bicara soal persekutuan. Katakan sama-sama persekutuan. Persekutuan yang sehat itu apa sih? Persekutuan itu bahasa aslinya koinonia.
Koinonia itu kalau diterjemahkan artinya saling. Nah gimana itu saling? Yo, John, sini John. Nah, minta tolong contohnya sama John aja. Let's say saya sama John bersekutu. Dan bersekutu itu artinya saling. Kita mulai dengan saling mendorong. Maka saya akan dorong John. Nah, apa yang dia harus bikin? Nah, itu menyentuh John. Kalau saya dorong John, dia harus bikin apa sama saya? Nah, ini namanya persekutuan. Nah, itu saling. Tapi kalau persekutuan cuma saya doang yang gini-gini dia, itu bukan persekutuan. You got it? Itulah harusnya esensinya Homesel. Thank you John. Kasih apresiasi buat John. Nah, sudah lihat, itu persekutuan yang sehat. Dua arah. Kesimpulannya, dua-duanya dibentuk. Nggak ada yang cuma ngomel, si ini nyebelin. Emang lu nggak nyebelin? Loh, bilang kiri kanan, saya teringat seseorang. Karena memang itulah persekutuan. Lalu, ini harus jadi gaya hidup, pengajaran yang sehat, persekutuan yang saling membentuk. Makanya nggak bisa cuma ke gereja doang. Lu mesti ikut Homesel, karena ada di persekutuan ini. Ini gaya hidup jemaat mula-mula. Sama kayak saya bersikeras, saya cuma mau olahraga aja, nggak mau diet, nggak bisa. Mesti semua. Plus, tiap malam sebelum tidur saya makan obat darah tinggi. Sampai pasang alarm, karena sering lupa. Nah, sudah lihat, ada persekutuan, pengajaran persekutuan. Yang ketiga, memecahkan roti. Katakan sama-sama memecahkan roti. Apa itu memecahkan roti? Mereka kumpul di rumah masing-masing bagi-bagi roti. Itu esensinya apa? Itu lagi bicara soal melayani dan memberi. Melayani dan memberi. Salah satu sifat daging manusia itu adalah egois. Dan itu yang dikikis ketika saudara melayani dan memberi. Makanya hari ini kalau saudara bisa ibadah itu karena ada volunteer yang melayani. Kasih apresiasi dong buat volunteernya. Luar biasa loh WL kita tuh. WL kita nih. Mereka kan bukan full timer. Tapi mereka melayani. Berarti kan mereka harus berkorban di situ. Kenapa harus begitu? Kenapa Tuhan ngajar kita begitu? Karena manusia kita itu cenderung egois. Mementingkan diri sendiri. Dengan melayani dan memberi, itu sifat ini lagi dikikis. You got something? Kenapa pengajarannya mesti sehat? Karena kita senangnya dengerin yang enak-enak doang. Oh bagus nih khotbah. Kenapa? Setuju saya. Oh harus bilang bagus juga ketika saya nggak setuju dan saya terpukul. Oh iya itu memang harus, itu kenyataannya. Ada amin nggak dengan itu? Loh iya. Yang keempat itu bicara berdoa. Secara apa? Korporat. Emang kita juga doa sendiri, minimal doa makan. Tapi ini jemaat mula-mula, mereka dibangun berdoa bersama-sama. Karena disitulah beban mereka, pergumulan mereka dan semuanya mereka berdoa. Baru pagi ini saya terima kabar. Selama sekian bulan ICC Bandung, yang Mother Church berdoa untuk sebuah tanah yang kita lagi mau beli. Kita nggak tahu mesti diapain. Karena apa? Karena pemiliknya jual mahal gitu loh. Tanahnya persis di sebelah mall yang kita sekarang ibadah. Tanah itu. Waduh, kita ajuin penawaran, diketawain sama yang punya. Tawain sama yang punya. Cuman kenapa kok kita stop di tanah itu? Dan Pastor Victor bilang, enggak, kita ke sini. Suatu hari kita berdoa bersama-sama. Saya bilang, oke, bawa itu ke doa pagi. Jadi tiap doa pagi, Sabtu pagi, selalu kita berdoa di depan slide itu, slide tanah itu. Yang foto udaranya. Mari kita berdoa. Karena harga yang dia minta 2 kali lipat dari harga pasar. Udah. Kita berdoa, kita hanya bisa berdoa. Ajuin penawaran diketawain. Jadi terakhir kita udah bikin letter of interest, kita kasih ini harga terakhir kita. Dia gak kasih jawab. Dan hari ini muncul jawabannya. Justru muncul jawabannya di tanah itu sekarang dipasang tulisan, disita bank dan dalam lelang.
Dan bank yang menghubungi kita. Gereja El Shaddai Injil Sepenuh udah dimasukin daftar sebagai peserta lelang. Ya udah sekarang kita urusannya sama bank. Kamu nggak mau jual ke kita? Oke, sekarang kita urusannya sama bank. Tapi itu hasil doa. Jadi sebagian tadi saya ngadepin berita-berita itu semua dan oke. Berarti mungkin di Agustus kita udah atau September kita udah start janji iman. Ini maraton. Katanya menyangkut dana ratusan miliar. Tapi semua ada waktunya di mana kita berdoa. Dan doa itu bagi beban sama-sama. You got something this morning? Sekali lagi, masalah kita nggak selesai cuma dengan satu solusi, satu cara. Tapi mesti punya gaya hidup yang menyeluruh. 4 hal ini untuk spiritual kita. Apa aja? Dimulai dengan 1, pengajaran, 2, persekutuan, 3, memecahkan roti, 4, doa. Oke? Nah mari sekarang kita lihat yang pertama dulu soal pengajaran. Mari kita lihat apa yang dibuat oleh Rasul Paulus terhadap anak rohani yang namanya Timotius. Lihat di 2 Timotius 3, dimulai 2 Timotius 3 ayat 14. Nah, mari 2 Timotius 3 ayat 14. Mari kita lihat. Kita baca ayatnya sama-sama. 2 Timotius 3 ayat 14. Baca bersama. 2, 3. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Lihat. Rasul Paulus beri surat ini kepada Timotius. Siapa Timotius? Dia anak rohaninya Rasul Paulus. Luar biasanya apa? Luar biasa banget. Karena di usia 16 tahun dia udah memimpin gereja Efesus yang jemaatnya 60.000 orang. 16 tahun loh. 16 years old. Nah, sudah lihat. Dia bilang apa? Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Dan engkau yakini. Nah sekarang sudah lihat poinnya. Yang telah engkau, dia bilang terima. Dan yang engkau yakini. Saudara, pengajaran yang udah bunyi, mengubah hidup kita adalah yang sudah kita terima dan yakini. Jadi ini nih, saudara sekarang lagi duduk dengar. Tapi ini harus sampai proses yang kedua, yaitu yakin. Katakan sama-sama yakin. Nah, itu proses ini. Saudara bisa baca, tapi proses berikut setelah baca, saudara renungkan, maka kau akan masuk dalam proses berikut yaitu yakin. Saya kasih contoh. 1984 saya terima Yesus. Ya, dalam sebuah kebaktian kebangunan rohani khusus atlet. Ya, kemarin kita lari di GBK, saya kasih lihat. Nah ini dulu daerah Kampung Atlet. Saya pernah di situ dulu waktu pelatnas balap sepeda. Sekarang udah jadi Plaza Senayan. Ya, dulu kita sering loncat tembok dari Kampung Atlet ke Ratu Plaza. Ya, saya masih ingat itu masa-masa itu tahun 80-an. Ya, dan tiap hari kita dari kampungnya balap sepeda tuh dari perumahannya balap sepeda kita bisa lihat atlet renang, atlet volley, ngecengin mereka lah kalau mereka latihan renang dan lain-lain ke GBK ke sebelah sana Istora. Oke. Anyway, saya terima Yesus 1984. 86 saya masuk kuliah. Jadi saya tinggalkan dunia balap sepeda. 86 saya masuk kuliah di Jogja, di Institut Seni Indonesia. Ya, saya daftar ITB nggak keterima tahun 1986. Tapi Yogyakarta inilah yang membawa saya mengenal dunia persekutuan dan pemuridan. Jadi saya tinggal di sebuah rumah yang di situ ada kakak pembimbingnya dan kita semua ada di rumah itu. Salah satu hal yang diajar kakak pembimbing saya adalah, Nala, kamu harus mulai belajar memberi. Dan dalam hal ini kamu harus belajar memberi perpuluhan. Saya diajarin perpuluhan. Kebenarannya apa? Berapa uang saku kamu? Tiap bulan saya dikirim sama mama saya 50.000. Masih zaman pakai wesel tahun itu. Ya
Ya kan belum ada kan transfer yang rumit, wesel, 50.000. Nah, abang pembimbing saya ajarin, 5.000 itu punya Tuhan, bukan punya kamu. Kamu hidup dari 45.000. Oh, oke. Dan dari 86, saya lakukan itu. Termasuk ketika bolong akibatnya apa? Saya ngalamin sendiri. Ketika saya nggak berikan. Persembahan dari situ. 1987 saya keterima masuk ITB. Saya balik ke Bandung. Dan saya tetap buat itu sampai hari ini. Dari saya mahasiswa sampai hari ini saya tetap lakukan itu. Jadi mau TikTok ngomong apa, mau makhluk apa bicara di TikTok about itu, menyerang soal perpuluhan, saya akan bilang, gua gak peduli. Kenapa? Saya sudah yakin. Nangkap gak saudara? Karena saya udah jalanin dari 1986 sampai 2025. Dari saya mahasiswa ingusan sampai sekarang, saya ngeliat gimana Tuhan memberkati saya sampai ke anak-anak saya. How come kamu manusia baru lahir berani ngomong, gak usah. Baca gak ini semua? Nah itu namanya keyakinan, saudara. Jadi yakin itu adalah saudara udah menerima dan mengalami. Jadi saudara sampai di level mengalami. Bilang kiri kanan kamu harus mengalami. Saya mah udah ngalamin. Jadi mau digoyangin apa juga gak bisa. Nangkep ya? Minggu lalu habis ibadah ada seorang ibu datang sama saya. Pastor, bisa tolong gak mama saya sakit di rumah sakit. Tapi kata orang-orang, kata keluarga kita juga, ini karena dikirim roh dari Sumatera Utara. Asalnya dari Sumatera Utara. Jadi ada yang gak suka sama si ibu dikirim roh. Oh gitu, saya bilang. Oh jadi sakitnya apa nih? Ya itu katanya karena ada yang nempel di dia. Oh, ya. Oke. Ya udah saya panggil mama saya. Kebetulan ada mama saya di situ. Mam, ini katanya mamanya dia sakit dan katanya karena dikirim roh. Oke, jadi mama bawa tim untuk doain dia. Oke, ya saya bilang sama ibu itu, Bu, kalau yang namanya dikirim roh, ngelepasin roh jahat lebih gampang daripada ngelepasin koyo. Itu aja saya bilang, udah. Karena roh jahat itu paling gampang diusir, dalam nama Yesus selesai. Kenapa lu yakin amat? Kenapa bisa yakin? Ya pengalaman. Kebenarannya ada, pengalamannya ada. Siapa di sini masih takut masuk ke toilet sendirian? Nah, kau harus mengalami itu. Oke? Nah, mari kita lihat ayat lanjutannya. Dia bilang gini di ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat padamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. What's the point di ayat ini? Dari kecil. Katakan sama-sama dari kecil. Aduh, saudara harus tahu mengapa kita penting banget ngajar anak soal firman Tuhan. Saudara harus tahu nih ya, otak manusia itu di usia 6 tahun, otak manusia di usia 6 tahun itu mencapai sekitar 95% ukuran dewasa. Nah, di fase ini disebut sebagai fase periode emas atau golden age. Nah, jadi saudara harus tahu bahwa golden age itu umur berapa? Dimulai umur 6. Dimulai umur 6. Golden age. Jadi gak ada alasan bahwa anak-anak gak bisa ngerti ini. Di umur 6 tuh udah golden age ya. Dia bisa ngerti kebenaran firman. Makanya sekarang saya perhatikan, baptisan tuh jadi lebih muda. Anak saya di umur 10 minta dibaptis. Boleh gak aku dibaptis? What's the point buat saya? Kamu udah paham belum kenapa kamu dibaptis? Gitu kan. Dan dia ikut encounter. Dan saya pastikan berulang kali sama pembimbingnya, paham gak sih dia? Soal Yesus dan semuanya gitu loh. Tahu gak sih dia? Gitu kan. Dia sampai di titik dia paham, akhirnya dia dibaptis. Kenapa? Karena memang ternyata di usia 6 tahun kalau kita ajarin benar, dia bisa menerima kebenaran. Nah, jadi masa anak-anak dan remaja 6 sampai 18 tahun, otak tuh terus berlanjut. Meskipun tidak sepesat pada masa kanak-kanak. Tapi kemampuan berpikir, memproses informasi dan belajar terus meningkat. Jadi golden age itu dari 6 sampai 18. Makanya kita serius banget untuk bikin sekolah minggu. Sikit-sikit kita bangun bener. Aduh,
Kalau sudah lihat fasilitas children kita di Mother Church, ya memang lebih banyak ruangan dan lebih besar dari di Jakarta. But kenapa kita buat begitu? Karena memang targetnya supaya anak 6 sampai 18 dengar firman, gitu loh. Ya. So berdoalah kalau gereja ini makin besar, saudara akan perlu lagi nih tempat-tempat ini. Ya enggak? 6 sampai 18 saudara, itu golden age-nya. Terus gimana dong kalau udah di atas itu? Otak mulai menurun. 40 tuh udah mulai ada penurunan tuh. 50 apalagi udah makin turun. 60 apalagi. Masa sih saya nggak bisa mungkir lah yang gitu. Saya umur 58 mulai turun kok. Mulai nyari kunci mobil di mana ya tadi ya. Suatu hari istri saya WA. Hani, itu kunci mobil di mana? Ya kamu carilah di gantungan. Gak ada, semua udah cari di gantungan gak ada. Dia WA saya lagi di Sydney, Australia. Di sisi Sydney. Di mana kunci mobilnya? Coba cari di gantungan. Gak ada, semua udah cari. Gitu. Begitu saya buka tas, kunci mobil di situ. Saya bilang, saya ini kebawa ke Sydney gitu loh. Ya 58 lah gitu kan. Emang otak udah mau, kesalahan saya nggak balikin rupanya kegantungan gitu kan. Ya udah satu mobil nggak bisa dipakai. Nah intinya adalah gini, bahwa memang kenapa kita serius urus mereka ini, ya karena memang di umur 6 sampai 18 tahun itu masa perkembangan mereka. So, Timotius dari kecil dia udah diajar. Dan saudara tahu nggak dampak yang ngajar dari kecil? Amsal 22 ayat 6, ayatnya bilang begini, di Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi saudara lihat, didik orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi emang momen paling bagus ngajar tuh hari ini, ya itu tuh 6 sampai 18. Ini gereja mesti fokus dalam mengurusin yang itu. Puji Tuhan, makanya tahun ini yang lagi sekolah School of Theology di Singapura kan justru Pastor Sandi kan yang ngurusin bridge. Oh iya, karena kita perlu lebih banyak buat itu. Oke. Nah, sudah lihat. Ya. Emang kalau kita belajar firman Tuhan tuh apa aja sih yang kita dapat? Baik, mari kita lihat. Kitab suci itu bisa memberikan apa aja. Firman Tuhan ini, kitab suci itu bisa memberikan apa aja. Yang pertama dibilang, ya, bahwa kamu akan dapat yang namanya hikmat. Katakan sama-sama hikmat. Ya. Hikmat. Mazmur 19 ayat 8 bilang begini. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat pada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Mari kita lihat. Ayatnya berkata Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat pada orang yang tak berpengalaman. Kita nih gak punya semua pengalaman dalam hidup. Tapi dalam menghadapi segala sesuatu, kita nih masih bisa baca firman dan Tuhan kasih tahu. Nih kalau kamu hadapin gini, kamu mesti begini. Nggak ada pengalamannya. Nggak ada pengalamannya. Tahun lalu ketika saya lagi retreat 2024. Saya lagi retreat Silent and Solitude. Ya. Silent Solitude itu retreat di mana kita nih benar-benar cuman boleh bawa Alkitab cetak dan buku catatan. Tidak boleh ada gadget. Jadi gadget kita disita semua. iPad, handphone segala disita. Dan kita hanya ngadepin Alkitab dan buku catatan. Session cuma ada di pagi hari, sampai siang. Sisanya kamu dan Tuhan. 3 hari 2 malam. Wah dulu saya pikir banyak yang meragukan, lewat nggak nih dia nih katanya. Suami istri tinggal nggak sekamar. Istri saya di kamar jauh pokoknya nggak tahu. Dan kalau ketemu nggak boleh ngomong. Kalau mau masuk ruang makan dikasih kertas, ada tulisannya silent, taruh di meja, silent. Jadi makan cuma bisa pandang-pandangan. Nggak boleh ngomong. Boleh ngomong cuma di session. Sessionnya cuma 3 jam dari worship sampai semua session. After that sendiri. Nah, saya masih ingat
Diajarin untuk doa dan lain-lain gimana. Doa salah satunya kamu boleh doa sambil jalan. Saya tanya kalau lari boleh nggak? Boleh. Jadi akhirnya saya minta izin jam ini tetap ada supaya saya bisa lari gitu loh. Oke, jadi saya lari. Nah sambil saya lari, saya renungin firman. Salah satunya tahun lalu saya lagi stres. Urusan apa? Tanah. Karena itu menyangkut duit ratusan miliar. Saya bilang Tuhan dari mana tuh duit? Tuhan gimana caranya Tuhan? Suatu hari saya lagi lari, tahu-tahu Tuhan yang ngomong. Hei, gereja aku yang punya. Gereja saya urusan saya, bukan urusan kamu. Kamu lakukan aja apa yang menjadi bagian kamu. Gak usah pikirin apa yang menjadi bagian saya. Ratusan miliar itu bagian saya, bukan bagian kamu. Tiba-tiba sambil lari tangis saya pecah. Gak kelihatan nangis sih, kan ini kan Singapura lagi panas gitu kan. Jadi udah nyampe. Tapi di situ Tuhan kasih petunjuk. Baca firman dan Tuhan kasih lihat gimana Musa membangun tabernakelnya yang pertama, gimana Tuhan yang buat orang-orang Israel bergerak dan lain-lain. Tapi semua itu Tuhan, bukan kamu. Dia bilang. Sejak hari itu saya jadi tenang. Suatu hari saya lagi kunjungan ke jemaat, satu leader tanya gini, Kak, saya liatin kanal ini bebannya mikirin gereja, isi 7 kota, belum lagi gereja di sinode. Belum kalau kasus-kasus gereja, kemarin yang lagi retret di Serbu itu tuh, di Sukabumi Cidahu itu, tahu gak sih? Ada tuh di media banyak loh, yang anak-anak remaja lagi retret, terus Serbu dihancur-hancurin tempatnya. Itu salah satu gereja di sinode kita. So kemarin saya baru ketemu gembalanya dan lain-lain. Jadi kasus-kasusnya banyak, kenapa? Karena Allah masih bisa senyum. Saya bilang, ya karena saya tahu kekuatan saya bukan dari saya, kekuatannya datang dari Roh Kudus. Kekuatannya Roh Kudus yang beri kekuatan. Tapi tahu dari mana? Ya dari firman lah. Tuhan yang bilang, come on, this is not your business. This is my business. Jadi dalam hidup kita jadi tahu. Oh iya ya, menyegarkan jiwa. Bilang kiri kanan menyegarkan jiwa. Nah, ya, dari mukanya kamu tahu. Peraturan Tuhan tuh teguh ya. Memberi hikmat pada orang yang gak berpengalaman. Jadi ada hikmatnya. Oh iya, saya harus bikin apa? Oh saya harus buat apa nih? Tuhan ngadepin yang punya tanah gak mau ngasih ini gini mesti gimana? Udah. Tuhan bilang cuman tunggu aja, tunggu. Dan memang penantiannya tunggu sampai kapan saya bilang. Tunggu aja, udah cuman itu doang, tunggu aja. Saya masih ingat secercah itunya baru muncul Pastor Jeffrey Rahmat ulang tahun beberapa bulan yang lalu. Saya diundang ke ulang tahunnya Pastor Jeffrey Rahmat, 60 tahun Jeffrey Rahmat. Tiba-tiba ada yang nepok saya, woi. Ya, saya nengok, rupanya ini temennya Pastor Jeffrey di BCA, Bank BCA. Dia udah jabatannya di atas. Terus dia bilang, apa kabar lo? Dia bilang, baik. Lu lagi nawar tanah ya di Jalan Pastur kan, sebelah Mall Botanika. Kok lu tahu sih? Dia bilang, tahu lah. Seluruh BCA tahu lu lagi nawar tanah. Wah, wih, oh gitu. Wow, udah tersebar rupanya di mereka, sampai di topnya. Saya bilang, bantuin ya, ntar ya bantuin. Gue bantu, tenang, gue bantu. Saya mulai ngerti, kenapa Tuhan bilang, tunggu. Jalanku bukan jalanmu, kata Tuhan. Lu mau tawar sampai gimana enggak, jalanku bukan jalanmu. Nanti saudara, ini story masih jalan, drama masih jalan, tunggu ya ke depan. Ada amin? Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Aduh, saudara kalau gak ada firman sih stres kita. Mau mesti bikin apa? Aduh, secara manusia kita gak punya apa. Lihat 9, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Orang tuh kalau udah dapat idea atau lihat pengharapan, matanya bercahaya. Nah, coba lihat kiri kanan, matanya gimana? Nah, itu. Ada pengharapan enggak? Kelihatan di matanya. Ya. Yang lagi berdoa buat teman hidup, nah ada enggak matanya bercahaya di situ? Kadang ya, sebagai pemimpin saya tuh dinasehati begini. Don't take leadership decisions with pastoral heart. Kenapa? Kalau lu mesti ngambil keputusan kepemimpinan pakai hati gembala, nggak putus-putus. Kasian, gimana nanti? Tapi as a leader,
Nggak bisa. Ini ngerusak yang lain, ini toksik ini nanti urusannya. Sebelum menjalar ke yang lain, jari mesti diputus sebelum infeksinya kemana-mana. Nangkap nggak saudara? Itu leadership decisions. Kalau pakai pastoral heart, susah. Terus patokannya mesti gimana? Inilah. Nggak semua keputusan saya tuh populer. Kadang-kadang saya harus ambil keputusan yang saya tahu di Rajam Batu nih gua. Tapi saya harus bilang dulu, ini harus begini. Dan banyak yang ini. Aduh, tapi berkali-kali dalam hidup saya, keputusan saya itu Tuhan yang bela. Gitu loh. Tapi kenapa saya berani ambil keputusan? Di sini ada soalnya. Tapi kalau di sini ada dan itu support keputusan kamu, ya udah. Proses mecat orang tuh di sini ada, saudara. Bukan nggak ada. Tegur 4 mata, tegur pakai saksi, enggak juga panggil sampaikan nama jemaat, enggak juga cut off. Di mana prosedurnya? Di sini. Itu enggak mudah saudara yang begini. Jadi makanya saya belajar gimana hati ini, firman Tuhan bilang menyukakan hati. Kenapa firman itu bisa menyukakan hati? Di tengah keputusan sulit saya bisa firm dari sini. Ini ada soalnya. Nah, mari saudara lihat. Penting banget saudara tuh untuk baca firman. Yang kedua, ya memang memberi hikmat. Yang kedua, memberi keselamatan. Ya. Dari mana saudara tahu? Siapa di sini udah pernah lihat surga? Ada nggak yang udah pernah lihat surga? Belum kan? Tapi taruh dari mana nanti kalau meninggal kita akan ke sana? Ya dari sini. Dari sini. Anak-anak kita juga yakin soal keselamatan dari mana? Dari sini. Makanya ajar mereka sejak dini. Keselamatan. Dari sini kita tahu soal Yesus, soal surga dan neraka dari sini. Yang ketiga itu soal iman. Katakan sama-sama iman. Dari mana iman itu muncul? Roma 10 ayat 17. Coba kita baca sama-sama Roma 10 ayat 17. Kita baca bersama. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh? Ya. Udah lagi patah hati kamu dengerin lagu-lagu. Menyayat-nyayat semua ya selesailah udah. Iman timbul dari mana? Pendengaran. Prinsipnya garbage in, garbage out. Sampah masuk, sampah keluar. Aduh, saudara please, iman tuh timbul dari pendengaran. Termasuk ya pembicaraan kita nih hari-hari penuh iman gak? Kita nih pembicaraan yang ngangkat hati gak? Suami istri waktu ngomong di rumah ngangkat hati gak? Anak denger loh. Contoh, saya sama istri suka ngobrol, istri saya especially dia suka bilang, aduh ini aku bentar lagi pensiun nih. Istri saya kan dosen pegawai negeri. Sekalipun dia jadi sebagai senior lecturer di Universitas Pajajaran, tetap dia pensiun umur 65. Nah, jadi dia suka bilang, aku nih nanti pensiun. Gimana ya kalau aku pensiun, ini masih ada 1 anak nih yang masih mesti kuliah. Saya bilang, gak apa-apa, kan sayangnya gak akan pensiun. Saya nggak akan pensiun kok, nggak akan diganti dengan Pastor Yudi, nggak. Dia tetap di situ kok. Dia yang naik jabatan gitu, tapi sayanya nggak pensiun gitu. Saya bilang, saya tetap ada, tenang aja gitu loh. Ya tapi kan nggak kayak dulu, berarti kan kalau aku pensiun kan jadi cuma 1 kamu, aku nggak ada gini-gini pokoknya gitu. Aduh, jadi kadang-kadang kita duduk ngobrol gitu, ya nanti dia berarti dia nggak bisa kayak kakak-kakaknya. Kakaknya kan yang pertama sekolah di Melbourne sampai lulus, sekarang di Korea, yang kedua di Jerman udah lulus, udah kerja. Ini kan nanti dia mungkin gak bisa kayak kakak-kakaknya gitu, sambil duduk makan ngomong. Kemarin saya ambil rapot anak, karena istri saya lagi, KF itu lagi ngerjain professorship-nya, jadi lagi banyak musik kampus dan penelitian, nulis jurnal. So saya ngambil rapot. Jadi wali kelasnya bilang, oke, Gideon kamu ini ya nanti di kelas 3 perbaiki ya, 3 SMP kan. Ini ya sains sama bahasa Inggris kamu agak kurang ini gitu loh. Saya penasaran disebut agak kurang tuh berapa sih nilainya. 76 sama 78 agak kurang ini. Oh, saya dalam hati ibu gak lihat rapot saya zaman dulu. 76, 78 agak kurang.
Oh, apalagi kalau kamu mau sekolah kayak kakak-kakak. Dibilang gitu. Tahu si ibu kakaknya, kakak-kakaknya. Langsung anak saya nyaut. Tapi kata mama aku gak akan kayak kakak-kakak. Iya, dia masuk. Ibu wali kelasnya bengong terus saya langsung bilang, enggak gede, terserah Tuhan aja. Tuhan yang provide, bukan mama, bukan daddy. Udah, Tuhan yang provide, udah gitu. Dari situ saya bilang sama istri saya, jangan suka tanam ke anak, nggak akan kayak kakak-kakak. Tuhan yang provide. Jadi mulai hari ini kita selalu bilang, kamu yang penting encounter lo sama Tuhan. Tuhan mau sekolahin kamu di mana, itu Tuhan yang sediain. Mama sama Dedi punya keterbatasan, Tuhan gak terbatas. Ada amin gak saudara? Ada. Yang bilang gitu siapa? Firman kan. Filipi 4, Allahku akan mencukupkan segala keperluanmu. Udah. Kamu akan kuliah bahkan lebih dari kakak-kakak, udah gitu aja. Nah jadi saudara harus belajar bahwa ini kalau kita suarakan begitu terus drop. Tapi kalau kita lifting up ya kita naik terus. Tapi siapa yang bisa bikin kita begitu? Ya inilah. Hari ini emang gak punya apa-apa. Tapi pegang nih kebenaran firman Tuhan. Kau lihat apa yang dia bisa kerjakan. Ada amin gak saudara? Siapa di sini lagi mau beli mobil? Atau pengen punya mobil, itu aja dulu. Jangan lagi mau beli, pengen punya mobil. Punya semua ya? Oke. Oh 1, 2, ya, 3, 4, 5, oke. 14, oke. Ambil dulu brosurnya. Mau rumah, ambil dulu brosurnya. Pasang di pintu WC. Nah, udah pokoknya. Kalau Tuhan pernah menolong kita di masa lalu, dia akan tolong kita di masa depan. Udah gitu aja. Jangan baru ngambil brosur dimarahin. Istri ngambil brosur, suami kayak punya duit. Loh, ini baru. Astaga. Aduh, belajar dari Yakub. Ketika Yakub sama mertuanya si Laban itu tuh yang tukang tipu. Mereka tipu menipu satu dengan yang lain. Dia bilang pokoknya kambing bersih yang enggak ada, yang bulunya bersih itu buat kamu, yang titik-titik yang belang-belang buat aku. Ya, udah banyak kambing domba mah selalu putih bersih. Sama si Yakub setiap kambing domba itu minum dikasih dahan yang berbelang-belang dan bercorak-corak. Jadi kambing domba itu ketika minum dan berkelamin lihatnya dahan belang-belang. Anaknya belang-belang. Kalau kambing domba aja bisa dikasih visi, masa kita gak bisa? Ya, ada. Lebih parah kita dari kambing domba. Waktu saya habis, masih terus gak nih? Nah, oke. Nah saudara, kenapa harus mempercayai ini? Kenapa mesti percaya sama ini? Mari kita lihat apa nasihat Paulus pada Timotius selanjutnya. 2 Timotius 3 ayat 16, dia bilang apa? Segala yang ditulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dimulai dengan statementnya adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah. Saya lagi dikatakan, segala tulisan artinya semuanya. Katakan sama-sama segala tulisan. Jadi nggak bisa. Yang ini dari Tuhan, begitu dikeluarin ayat yang ini, yang itu udah gak berlaku. Enak aja loh. Tuh TikTok tuh banyak yang kayak gitu-gitu tuh. Oh itu kan perjanjian lama. Maksudnya gimana? Buang. Terus Alkitabnya nanti tinggal selembar, dibuang-buangin. Segala tulisan. Ada lagi aliran lain yang bilang, oh segala tulisan, tapi itu kan yang nulis Paulus. Tapi itu kan yang nulis murid. Yang diilhamkan Allah. Artinya Tuhan yang menginspirasi mereka dan di situ Tuhan yang kasih tahu mereka tulis ini. Jadi sebenarnya Tuhan yang bilang ini di sini. Jadi mulai hari ini jangan lagi ada keraguan soal ini. Dan jangan mau ini dipisah-pisah. Karena segala tulisan, tadi udah saya kasih contoh soal makan babi gitu kan. Karena di sini ada, di sini juga ada. Nggak bisa dipisah-pisah. Ya, jadi pulang aman nanti makan. Oke.
Coba lihat dalam Amplified Bible dibilang begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah ini gunanya apa? Di 2 Timotius 3:16 Amplified Bible. All scripture is God-breathed, given by divine inspiration, and it's profitable. Profitable untuk apa? Yang pertama, for instruction. Jadi ada petunjuk. Dibilang for instruction, ada petunjuk. Hidup ini perlu petunjuk. Kalau enggak kita bingung. For instruction, katakan sama-sama for instruction. Perlu petunjuk. Bingung kalau enggak nih hidup. Suatu hari saya lagi berdoa, Tuhan ini gimana? Keadaan ekonomi Indonesia enggak membaik. Udah 2 tahun nih kita ngalamin gini, dari pilpres sampai sekarang, udah masa sekarang dolar makin tinggi. Kurs rupiah makin turun. Euro udah 19.500 dari 15.000. Kemarin anak saya datang buat Sweet Escape dari Jerman kan. Dia sadar diri rupanya kan. Kan dia mah gajinya euro kan gitu. Jadi kalau mau makan gitu di Bandung gitu, udah biar aku aja yang bayar. Nggak usah, gado-gado aja mah gue yang bayar. Ntar yang mahal lu yang bayar. Gado-gado lotek mah biar gue yang bayar. Saya bilang, Tuhan gimana? Yang di PHK berapa, saya ketemu jemaat, mereka yang kehilangan pekerjaan tuh berapa? Tuhan ini sampai kapan kita ngadepin yang begini? Tahu-tahu Tuhan kasih contoh, Tuhan kasih petunjuk. Kamu lihat padang gurun. Jadi Tuhan kasih sebuah gambar, foto satelit padang gurun. Ternyata padang gurun tuh foto satelitnya kayak gini. Kalau saudara, sekarang kita ada di titik atas, apa yang harus kita buat? Tuhan cuma bilang, kamu jalani aja hidup hari ini. Terus. One day, lihat, batas padang gurun sama yang subur itu kayak garis. Nangkap gak saudara? Jadi kamu jalani aja sekarang susah, kering. Jalani aja terus. Kamu akan ketemu mata airmu nanti di sini. Ada amin gak saudara? Plus Tuhan kasih lihat contoh. Kalau kamu di padang gurun, apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan. Salah satunya apa yang membuat bangsa Israel dimatiin di padang gurun? Ngomel. Apapun yang Tuhan kasih mereka gak puas. Makan apa kita di padang gurun katanya? Dibikinlah tiap pagi embunnya mengeras. Bisa diambil, kumpulin, ditumbuk, dibikin jadi tepung, dibakar jadi roti. Rasanya manis seperti madu, honey bread. Tiap hari honey bread. Oh, saudara kalau tiap pagi dikasih honey bread dari langit, udah mesti bersyukur itu. Ngomel juga kan. Enakan di Mesir masih ada daging. Kurang ajar nih kata Tuhan benar-benar. Iya, burung puyuh, turun dah makan burung puyuh. Masih banyak ngomel juga. Air kurang lah, yang ini sepak lah dan sebagainya. Dan macam-macam sama Tuhan dibikin. Akhirnya bangsa Israel gak jalan turun, dia terus aja di atas. Buat apa? Generasi pertama mati dulu 40 tahun. Baru generasi Yosua yang masuk ke tanah Kanaan. Can you imagine that? Makanya kalau lagi di padang gurun, Tuhan cuma bilang satu, bergantung sama aku, jangan bergantung sama gajimu. Bergantung sama aku, karena aku bisa menyediakan lebih bahkan daripada apa yang kamu punya. Ada amin gak saudara? Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang kasih. Ketika saya dikasih gitu dan semua petunjuk itu tenang. Oh, tenang. Aduh, udah, tenang. Puji Tuhan. Wow, you got something? Yeah. Apalagi fungsinya firman Tuhan. For conviction of sin. Pengakuan dosa. Ya. Gimana dosa ngomel, gimana dosa, lu jangan ngomel, lu jangan banyak komplain. Udah, sekarang. Jadi, oh itu dosanya, jangan ya. Oke, di padang gurun jangan begitu. For correction of error and restoration to obedience. Koreksi untuk taat, gimana nih supaya saya taat di padang gurun, mesti gimana nih. Supaya bisa keluar dari sini, ada yang mesti dikoreksi. Kehidupan kita nih, apa yang mesti diperbaiki. Berikutnya dia bilang apa lagi gunanya? For training in righteousness. Ya, jadi training in righteousness. Sekali lagi, belajar kebenaran itu disebut dengan training. Ya, saya punya di masa lalu saya punya anger problem.
Sampai istri saya suka jurukin saya suami 3 kiloan. Kenapa 3 kiloan? Kayak gas, tabung gas 3 kiloan gampang meledak. Kamu tuh suami 3 kiloan katanya. One day Pastor Kong Hee ngajar zero anger. Bahwa anger itu, kemarahan itu learn, dipelajari. Dari mana saya belajar anger? Ya dari bapak saya yang tentara. Yang kalau ngomong keras, woi, sini semua. Dari situlah saya belajar. Kalau semua yang di-learn itu bisa di-unlearn. Bisa belajar enggak gitu. Enggak gitu sebenarnya. Oke, ya. Jadi itu kan training. Training tuh enggak pernah sekaligus jadi. Kemarin worship leader kita Ronald bilang saya lagi mau siapin persiapan buat maraton, Jakarta Marathon. Jadi saya mulai training lagi. Hebat nggak? Mimpin pujian bisa, lari bisa. Nah itu training lagi. Hari ini udah bisa nggak dia lari 42,2 kilo di bawah 5 jam? Belum bisa. Tapi dia bisa training. One day bisa. Jadi kesimpulannya saya bisa nggak? One day zero anger. Bisa. Asal ingat nih mesti di training. Jadi kalau istri atau suami ngadepin karakter belum berubah, yang sabar ya. Ini lagi latihan. Nah, bilang kiri kanan kamu mesti sabar. Ini baru latihan. Nah, training in righteousness apa aja tuh? Apa aja nih yang kita belajar untuk latihan kebenaran ini? Dibilang secara publicly and privately. Publicly and privately. Dalam hidup kita nih ada yang publicly and privately. Saya ya sama staff sama pastor saya ngomong gak akan gimana. Tapi kalau udah di jalanan kadang-kadang saya nyetir, saya paling gak suka diklakson sama dilampuin. Jadi kadang-kadang saya sambil nyetir sama istri saya di sebelah, ini orang tuh pip, ini apa pip, ini emang dia gak pip. Istri saya bilang, kamu tuh ngapain sih marah-marah begitu? Orang langsung tin, emang gua gak punya tin gitu. Sudah, itu privately. Nanggap ya. Nah, tapi firman Tuhan bilang, enggak, kamu juga mesti benar secara private. Banyak orang di luar kelihatan baik gini, tapi terikat pornografi dan lain-lain, itu kan privately. Dan firman tuh beresin sampai privately. Behaving honorably, berperilaku terhormat katanya. Behaving honorably, gimana kamu jadi orang terhormat, jangan buat begitu. Gimana supaya orang honor itu terjadi karena kehidupan kamu. Personal integrity, integritas pribadi. Artinya saya di mimbar dan saya di rumah sama. Kalau enggak anak-anak pahit. Alah dia mau ngomong doang tapi di rumah enggak bisa gitu. Enggak bisa. Integrated, nyambung hidupnya. Nyambung semua. Yang berikut moral courage. Keberanian secara moral. Teman saya gembala di Boston, Amerika, negara bagian Massachusetts. Negara bagian Massachusetts itu adalah salah satu dari negara bagian yang mengesahkan undang-undang LGBT. Jadi di mana LGBT itu bisa menikah. Banyak gereja di Boston itu pasang bendera pelangi. Artinya para LGBT bisa datang ke situ dan menikah di situ. Termasuk gembalanya juga LGBT. Teman saya bilang gini, gue kalau sampai dihadapkan pada undang-undang ini, ada pasangan LGBT datang ke gereja dan minta dinikahkan dan dia bilang saya gak mau menikahkan kalian, maka gembala ini, pendeta ini sedang melanggar undang-undang. Berarti dia akan dihadapkan ke pengadilan dan ada konsekuensi hukuman penjara. Dan teman saya bilang gini, gua lebih baik di penjara karena kebenaran daripada setuju dengan itu semua. Anak cucu gua gak akan malu karena mereka akan tahu opa di penjara karena dia menentang undang-undang LGBT. You got it? Itu yang namanya moral courage. Kenapa bisa punya keberanian moral itu? Karena ada di sini. Nah, itu sama. Oke.
Jadi ini kalau saudara pegang kebenaran firman Tuhan. Ayat terakhir, udah. 2 Timotius 3 ayat 17. Ya, mari kita baca sama-sama ayatnya. Oke, 2 Timotius 3 ayat 17. Kita baca bersama, 2, 3. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kesimpulannya kita ini diperlengkapi untuk setiap perbuatan apa katanya? Baik. Jadi kita ini bisa jadi baik apa enggak? Bisa. Bilang kiri kanan kamu bisa jadi baik. Tapi kuncinya bertekun. Dalam hal apa? Firman. Nomor 1 itu dulu. Ya, next coming baru saya bahas persekutuan. Tapi bertekun dulu dalam hal ini. Karena inilah yang mengubahkan hidup kita. Kita, kalau saudara pemimpin, saudara nggak bisa bilang sama orang yang dipimpin, menurut saya kamu jangan begitu. Enggak, tapi menurut siapa ini? Menurut ini. Boldness aja ngomong, menurut ini kamu salah. Kalau saya sih saya nggak pengen nyala-nyalain kamu, tapi menurut ini kamu salah. Oke, you got it? Yes. Nah, jadi kita diperlengkapi untuk perbuatan baik. Bahasa Inggrisnya God use it to prepare and equip his people to do every good work. Every good work. Jadi kita ini bisa jadi orang baik. Tapi saya lagi, berapa banyak yang mau bertekun baca firman tiap hari sekarang? Saudara mau bertekun baca firman tiap hari? Ya, jangan saat teduh dari TikTok ya.